kesediaannya bersama kami marketing Rumah Sakit Immanuel untuk sedikit berbincang-bincang, Dok, bagaimana penanganan pasien-pasien COVID-19. Seperti kita tahu bahwa COVID-19 sudah menjadi pandemi di dunia, ya Dok ya, dan termasuk juga di Kota Bandung, dan ada beberapa yang dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Bagaimana nih Dok penanganan pasien COVID-19 itu di rumah sakit ini? Ya, kita lakukan penanganan memang pada awal-awal ketika pasien masih 1-2 dan kita hanya beberapa orang terlibat. Tapi setelah makin luas dengan hubungan semua pihak ya, dari direksi sampai ke semua pihak, mulai dari satpam, sampai ke cleaning service dan sebagainya. Maka sekarang kita membentuk beberapa klinik gitu ya, beberapa komponen gitu ya. Jadi kita mulai dari screening awal, dari ketika pasien atau siapapun pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Immanuel, kita sudah screen di tempat. Semua pengunjung ya Dok, yang screening di Rumah Sakit Immanuel. Yang mau datang untuk berobat atau hanya besuk atau hanya ngantar barang sekalipun, kita screen di luar semua. Nah kemudian ketika ada pasien yang curiga ya, curiga dalam arti ada gejala-gejala flu, lalu ada gejala-gejala panas, sesak, batuk, atau dengan bepergian dan sebagainya, pokoknya mencurigakan. Lalu dari hasil screening tersebut kita kirim ke klinik khusus yang klinik 3C, kita sebutnya klinik 3C, klinik Corona Care Center ya Dok. Corona Care Center. Nah di situ didalami lagi ya anamnesisnya, kita dicek ronsen, dicek lab dan sebagainya. Nah kalau nanti hasilnya ternyata memang oke, negatif, artinya semuanya baik ya, berobat seperti biasanya. Dia misalkan biasa berobat ke klinik saraf ya ke klinik saraf, biasa ke kulit misalkan keperluan. Tapi kalau misalkan dari klinik kesehatan itu mencurigakan bahwa ini ada masalah, maka ditingkatkan statusnya ya menjadi PDP. Nah itu nanti ditangani di IGD. Nah di IGD kami juga sudah ada sistem. Dari dokter IGD nanti membuat satu kita sebutnya form khusus begitu ya, ada form khusus diisi semuanya termasuk riwayat gejala, riwayat kontak dan sebagainya, lalu di-share ke tim klinis. Nah di sini ada lagi tim klinis itu terdiri dari banyak dokter ya, khususnya dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter lab dan beberapa dokter yang terlibat di situ. Nah di situ dibicarakan kasus itu. Ketika kasus itu oke, ini memang curiga banget ini PDP, baru itu masuk. Jadi tidak diputuskan oleh satu dokter spesialis saja ya Dok ya? Tidak oleh dokter. Nah kita putuskan bersama bahwa ini oke, ini masuk. Nah lalu masuk, nah masuknya dirawat di ruang khusus, ruang isolasi COVID namanya, kita sebutnya begitu. Kita punya dua ruang isolasi saat ini, yang satu yang istilahnya private, yang kamar sendiri, yang satu yang. Nah dari di situ nanti perawatannya sehari-hari akan ditangani secara kolektif. Jadi kita bersama-sama bekerja sama dengan beberapa dokter. Jadi yang fisiknya tidak cuma satu dokter. Ini untuk menghindari paparan istilahnya. Bukan hanya dokter Teguh ya Dok? Bukan. Jadi saya hanya mengkoordinasi, tapi ada kita tim, gitu ya. Timnya ada teman-teman dari dokter penyakit dalam, khususnya penyakit dalam. Jadi ada sekitar 8 dokter yang terlibat, 8 atau 9 dokter yang terlibat. Ada dokter penyakit dalam, 2 dokter paru dan sisanya dokter penyakit dalam. Kita yang tanggung jawab untuk merawat mereka. Nah kita juga dapat dukungan dari sejauh-sejauh dokter-dokter yang lain, dari KSN yang lain untuk yang di Poli 3C tadi. Dan Poli 3C itu ditangani oleh banyak dokter, dokter kandungan, dokter PHP, dokter USG, dokter umum dan sebagainya yang di sana. Jadi ya kita bersyukur di Rumah Sakit Immanuel kita bisa bekerja sama ya dengan banyak klinisi, kita bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Jadi ini satu keuntungan, karena tidak mungkin kasus seperti ini kita tangani sendirian. Jadi tidak mungkin juga tangani dokter paru sendirian atau dokter penyakit dalam sendirian, tidak mungkin. Kita harus bersama-sama semuanya terlibat. Jadi itu sistem kerja kita. Nah kita ada satu lagi unit yang call center itu ya,
Corona Call Center. Nah, di situ ada juga dokter yang bersedia meluangkan waktunya menjawab pertanyaan secara WhatsApp ya. Jadi Dokter Teguh tadi sudah menceritakan sedikit tentang tahapan pemeriksaan jika pasien dinyatakan suspek PDP COVID ya istilahnya ya dok ya, pasien dalam pengawasan ya dok ya. Pasien dalam pengawasan ya. Nanti setelah dicek swab positif baru confirm positif. Sebenarnya tindakan awal kalau sudah positif dok, pasien sudah dinyatakan oleh PDP ya dok ya. Ya PDP. Dan sebenarnya bagaimana sih dirawatnya dok? Ya kita rawat di ruang isolasi, jadi saya bilang ya di situ nggak boleh dibesuk. Oh nggak boleh dibesuk. Sama sekali nggak boleh dikunjungi. Gitu. Jadi kalau keluarga mau ngantar, misalnya ngantar makanan, ngantar pakaian, itu mereka di luar itu dititipin nanti perawat yang nggak masuk. Gitu ya. Jadi sama sekali close, keluarga tidak boleh mengunjungi, tidak boleh masuk ke dalam. Jadi itu benar-benar ditutup rapat. Gitu. Tapi keluarga bisa tahu ya dok ya bagaimana? Ya keluarga kan bisa jadi ya satu. Jelas zaman sekarang pasien juga HP semua gitu ya. Tapi kalau pasien yang tidak sadar dan sebagainya, kami memberikan update gitu. Ya, jadi tiap pasien itu ada istilahnya dokter penanggung jawabnya, DPJP-nya gitu. Jadi walaupun yang visitor itu gantian, tapi tiap pasien ada penanggung jawab masing-masing. Oh, jadi sumbernya satu ya dok ya? Ya. Nanti yang dengan keluarga dokter penanggung jawab itu. Jadi yang punya kewajiban terupdate ke keluarga, untuk bicara dengan keluarga itu hanya dokter yang penanggung jawab itu. Luar biasa kerjasama tim dokter di Rumah Sakit Immanuel ya dok ya. Dan sebenarnya sekarang ini sampai sekarang sudah banyak dokter yang dirawat di rumah sakit ini? Banyak. Kita saat ini aja merawat kadang-kadang itu full 6 tambah 12 di 14 pasien. Di rata-rata kita kapasitas kita sedikit 12 pasien ya. Dan pasien COVID ini bagaimana dok? Bisa sembuh dok? Mungkin bisa dibagikan ke semua. Kita gini, kita punya kita belajar dari data juga gitu ya. Data statistik seluruh dunia juga kan memang ada yang meninggal, tapi yang sembuh juga banyak gitu ya. Jadi kalau kita bicara persentase angka kematian di rata-rata di dunia antara 3 sampai 9% gitu ya. Berkisarnya di sekitar itu. Beda-beda negara beda-beda. Ada yang lebih kurang di 3 memang ada, tapi rata-rata di 3 sampai 9%. Itu berarti menunjukkan bahwa sebagian besar sembuh. Ya, sebagian besar bisa sembuh. Dan perlu waktu tapi ya, dan tergantung banyak faktor gitu ya. Tentu saja yang pertama faktor virulensi atau keganasan kumannya. Ya, bagaimanapun faktor itu menentukan juga. Yang kedua adalah faktor imunitas tubuh, itu sangat-sangat yang berperan. Gitu. Biasanya kasus-kasus yang bagus itu kalau imunitasnya baik dan tidak ada komorbid, tidak ada penyakit lain. Yang jelek itu biasanya dengan sudah ada penyakit lain sebelumnya, gitu ya. Itu yang selalu jadi masalah, yaitu usia tua, lalu dengan komorbid atau penyakit lain, misalkan dengan kencing manis, dengan gagal jantung, dengan perokok, ya, dengan heavy smoker. Rokok berat itu ya, ini yang dengan faktor-faktor itu yang kemudian ya gambaran penyakitnya lebih berat gitu. Dibanding yang tidak ada faktor resiko, pasiennya juga sehat, antibodi bagus, itu biasanya lebih baik. Jadi harus menjaga kekebalan tubuh atau imunitas tadi ya dok ya. Gimana caranya nih dok? Selain tadi mungkin para perokok harus stop perokok ya dok ya, supaya saat ini kalau ada virus jadi bisa daya tahan tubuhnya lebih baik ya dok ya. Ya, secara teoritis imunitas tubuh itu sangat tergantung pada beberapa faktor. Yang saja yang pertama asupan gizi yang berimbang. Saya sebut di sini berimbang. Jadi saya tidak mengatakan gizi yang mewah atau gizi yang ini, tapi yang berimbang. Artinya kalau kita punya di Indonesia ini punya satu pedoman nutrisi yang bagus, 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya sudah bagus. Jadi ada lauk pauk, ada nasi, ada sayuran, ada buah-buahan, dan dilengkapi 5 sempurnanya susu. Ya. Kalau itu kita lakukan dengan baik, ya menurut saya itu sudah sangat menolong dan gizi berimbang. Kemudian istirahat cukup, ya jam tidur yang cukup itu dengan baik. Yang ketiga itu saja menjaga kebersihan tubuh, ya seperti yang sudah kita bagaimana kita sering cuci tangan, kita tidak biasakan untuk menyentuh wajah kita dan sebagainya, itu akan menolong kita.
Jadi gizi seimbang ya dok ya, jangan nyentuh wajah tadi ya dok ya. Ini. Satu lagi nih dok, saya pengen tanya, kira-kira sebenarnya berapa lama sih dirawat? Ya, apakah sesama dengan panduan social distancing itu 14 hari di rumah seperti itu gitu dok? Atau tergantung kasus dok? Iya, pasti tergantung kasus. Iya. Tapi yang kedua kan tergantung juga seberapa cepat konversi, artinya yang tadinya positif virusnya, lalu menjadi negatif. Nah ini yang perlu waktu gitu. Dan itu tidak ada patokan baku berapa lama ya. Ya ada pasien saya yang sudah dites 4 kalinya masih positif terus. Sementara ada yang sekali positif, keduanya sudah negatif. Ada yang satu positif, kedua positif, yang ketiga baru negatif. Sebenarnya ada juga yang sampai 3 kali masih positif. Jadi itu beda-beda di situ gitu. Jadi nah itu berapa lama dari positif jadi negatif juga variabelnya banyak. Positif dan negatifnya ini dari tes swab ya dok ya, yang bukan rapid test. Rapid test hanya screening, tapi untuk kepastian confirm kasus positif itu harus dari swab. Jadi pemeriksaan swab ya aku sodorkan dengan teknik PCR. PCR itu lebih baik ya dok ya? Ya harus itu ya, mandatory itu yang menentukan positif. Soalnya pasti ini jadi standar. Pengen tahu deh dok, pasti penasaran, pengen semua berlomba-lomba untuk ikut rapid test ini bagaimana? Boleh, ya boleh sebagai screening, cuma ya tadi tidak menggunakan itu sebagai diagnosis pasti. Artinya kalau negatif jangan terus merasa oh aman-aman saya, kalau positif aja pasti sakit, dengan begitu juga. Jadi jadi rapid test masih dok? Perlu tindak lanjut ya dok ya. Gimana nih dok? Nah di akhir ini mungkin ada pesan-pesan terakhir dokter, himbauan untuk masyarakat, untuk pengunjung Immanuel, untuk masyarakat Kota Bandung mungkin dok, mungkin ya, ada yang mau dibagikan. Jadi infeksi virus itu hanya bisa hidup kalau dia ada host itu artinya induknya, ya, dalam hal ini manusia. Jadi virus ini selama terus menular dari manusia ke manusia dia hidup terus. Tapi kalau dia sudah tidak ada yang ditulari, dia akan hilang sendirinya. Itu sebabnya teknik yang paling efektif untuk menghentikan ini adalah ya memang stop sosialisasi. Makanya dimana waktu kita awal-awal kita lihat Cina demikian cepat bisa selesai itu karena dia memang menetapkan lockdown yang demikian ketatnya dan secara komprehensif gitu ya. Yang saya rasa belum bisa ditiru sama tempat-tempat lain. Jadi negara yang kedua yang melakukan lockdown seketat seperti yang dilakukan Cina. Ya dengan Indonesia dengan teknik PSBB ini ya, jadi strategi PSBB bukan strategi PSBB ini diharapkan tadi sebenarnya intinya begitu. Intinya adalah kalau kita tidak ada tempat lagi virus ini bisa nyemplok dari induk yang ditulari, habis mati sendiri dia. Jadi secara teori virus ini virus mati yang mati sendiri, dibiarin diletakkan di luar dia akan mati sendiri gitu. Kalau tidak ada orang yang ditulari, maka itu pemerintah betul-betul dan termasuk kami tenaga medis selalu menghimbau stay at home ya, jadi tinggallah di rumah, jangan kemana-mana supaya anda tidak tertular dan tidak menyebabkan penularan. Dan usahakan betul menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Semua kan sekarang ini diharapkan jangan keluar rumah tanpa masker, harus pakai masker, lalu jaga jarak. Walaupun sudah pakai masker jangan merasa aman lalu gerombol gitu ya, tetap jaga jarak. Dan tadi kalau tidak perlu keluar tidak usah, tetap di rumah. Dengan demikian kalau tidak ada yang ditulari ya habis hilang sendirinya. Terima kasih dokter buat himbauannya, buat sharingnya. Terima kasih juga buat pelayanannya di Rumah Sakit Immanuel. Masih semangat ya dok ya untuk menangani kasus COVID ini. Sungguh luar biasa menginspirasi dokter Teguh ini. Beliau suka men-sharingkan pengalamannya merawat pasien-pasien COVID di grup dokter Immanuel. Dan sungguh menjadi motivasi bagi kami semua dokter-dokter, saya juniornya, favoritnya juga ya dok ya. Terima kasih, selamat siang dokter Teguh.